Guys, kita lanjut guys. Aura tak berbahaya yang tak terbatas mendominasi dan tubuh surgawi berdaulat yang besar muncul seolah-olah itu adalah tubuh gabungan dari binatang menakutkan primordial dari zaman kuno, tampak sombong dan ganas. Semua orang memiliki kelopak mata yang berkedut pada pemandangan ini saat mereka melihat benda surgawi yang berwarna merah tua. Mata mereka menjadi muram ketika mereka merasakan aura tidak menyenangkan yang menakutkan. Ini adalah 9 tubuh binatang yang tidak menyenangkan yang telah dikultivasikan oleh Xia Hong. Itu membutuhkan jiwa 9 binatang tidak menyenangkan. Proses pemurnian mereka sangat berbahaya dan setelah berhasil, itu akan memiliki aura tidak menyenangkan yang mirip dengan binatang tidak menyenangkan yang bahkan bisa menghancurkan benda surgawi berdaulat biasa. Seseorang berseru dan banyak orang merasa iri dengan Sovereign Celestial Body Xia Hong. Lagi pula, kebanyakan dari mereka memurnikan tubuh surgawi sovereign biasa, beberapa dengan keberuntungan yang lebih baik dapat memperoleh mereka yang berada di peringkat belakang. Tetapi dibandingkan dengan yang berada di peringkat ke-57, hanya pasukan tingkat atas dengan fondasi yang dalam yang bisa memilikinya. Itu bukan hal yang bisa didapatkan oleh para ahli biasa, karena itu malah akan membawa bencana bagi mereka. Kau mampu memaksa pangeran ini untuk mengeluarkan tubuh surgawiku dengan kultivasimu di alam penguasa kelas 9. Xia Hong menyipitkan matanya saat dia berbicara dengan acuh tak acuh di bawah tatapan terkejut semua orang. Mu Chen melihat Sovereign Celestial Body yang melepaskan aura menakutkan yang sangat deras dengan kilatan keterkejutan di matanya. Xia Hong benar-benar memiliki kemampuannya untuk bisa berada di peringkat 20-an di benua Great Law. Dengan kemampuan yang dia ungkapkan hari ini, belum lagi penguasa kelas 9 tahap awal, bahkan penguasa kelas 9 tingkat puncak tidak bisa melakukan apapun padanya. Xia Hong perlahan bangkit dan berdiri di bahu 9 tubuh binatang yang tidak menyenangkan. Lalu dengan acuh tak acuh menatap Mu Chen dengan senyum kejam tergantung di bibirnya, sebelum dia tiba-tiba menginjak kakinya. Aura tidak menyenangkan yang deras meledak dari 9 tubuh binatang yang tidak menyenangkan dan terbentuk menjadi sungai yang panjangnya 1000 kaki dan menyapu Mu Chen. Dengan kekuatan 9 tubuh binatang yang tidak menyenangkan, serangan Xia Hong telah sangat diperkuat. Melihat sungai merah, Mu Chen menyipitkan matanya dan kedua tangannya bergabung bersama, lalu cahaya keemasan mekar, melemparkan tinju ke depan. Telapak tangan cahaya keemasan yang tak terbatas meraung dengan raungan drakonik dan bentrok dengan sungai. Tapi serangan Xia Hong jelas telah sangat diperkuat. Jadi ketika bentrok dengan pohon palem emas, itu hanya berlangsung sesaat sebelum dimakan oleh sungai. Keluarkan tubuh surgawi Anda atau Anda tidak akan memiliki kesempatan hari ini. Xia Hong dengan acuh tak acuh melihat pemandangan ini. Mu Chen benar-benar terlalu naif jika dia ingin menahan serangan seperti itu dengan kekuatannya sendiri. Saat sungai dengan cepat meluas di depan mata Mu Chen melengkungkan bibirnya, lalu dia menutup matanya. Ketika dia membukanya kembali, kilau emas tiba-tiba meledak dari matanya, membuat matanya menjadi keemasan. Sejumlah besar energi spiritual melonjak dari tubuh Mu Chen, seperti matahari keemasan yang terbit di belakang Mu Chen. Kilauan emas mengembun dan raksasa emas muncul di belakang Mu Chen dengan udara tak terbatas dan misterius yang memancar di sekitarnya. Siluet emas muncul dan menyebarkan kilau emas, membentuk perisai besar yang menyelimuti radius 1000 kaki darinya. Ketika sungai merah berada 1000 kaki darinya, itu dengan cepat tersebar oleh lapisan cahaya keemasan dan pada saat mencapai Mu Chen, itu sudah menghilang. Semua orang sedikit menyipitkan mata, seberapa kuatkah Sovereign Celestial Body yang telah dikultivasikan Mu Chen untuk membubarkan serangan Xia Hong dengan cara ini. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada kilau yang mempesona dan ketika cahaya keemasan yang menyilaukan berubah menjadi gelap, baru kemudian mereka dapat dengan jelas melihat sosok di dalamnya dan semua orang menarik napas dingin. Ada raksasa emas berdiri di belakang Mu Chen dan cahaya keemasan beredar di sekitarnya, seolah-olah itu ditempa dengan emas, dan matahari melayang di belakang kepalanya, memancarkan tekanan misterius dan tak terlukiskan. Badan surgawi yang berdaulat apa itu? Semua orang bertanya dengan ragu, karena mereka tidak terbiasa dengan Sovereign Celestial Body Mu Chen. Itu tidak termasuk dalam 99 peringkat benda surgawi yang berdaulat, tetapi menilai dari kekuatannya, itu tampaknya bukan benda surgawi berdaulat biasa. Ketika Qinya, Musan dan yang lainnya menatap benda surgawi berdaulat emas ini dengan bingung, mereka dengan erat merajut alis mereka.
Ini bukan di antara 99 peringkat benda surgawi yang berdaulat, mungkinkah itu benda langit yang berdaulat yang kuat yang belum diberi peringkat? Dengan seberapa besar Sovereign Celestial Body, tidak semua Sovereign Celestial Body termasuk dalam peringkat, karena ada beberapa yang luar biasa yang belum diberi peringkat. Mengapa benda surgawi yang berdaulat ini terlihat sedikit familiar? Qinya bertanya setelah ragu-ragu sebentar. Musan dan Jiangling tercengang, sebelum mereka merenung sejenak. Hati mereka bergetar ketika mereka berseru, mengapa itu terlihat mirip dengan benda langit berdaulat misterius yang telah dibudidayakan oleh Garua dari Istana Suci Iblis. Qinya memasang ekspresi muram, karena dia tidak bisa memastikan. Dia belum pernah melihat benda langit berdaulat Garuda dan meskipun mirip, itu tidak terlihat persis sama. Itu memang terlihat sedikit mirip, tapi saya tidak bisa memastikan, pasti. Musan dan Jiangling merenung. Mungkin hanya mirip, keberadaan seperti apa Garuda itu. Badan surgawi yang berdaulatnya dikatakan kuat dan misterius sampai-sampai bahkan dua orang yang berperingkat di hadapannya pun takut dengan badan surgawi yang berdaulat. Jadi bagaimana mungkin seseorang dari domain Great Havenlaw memiliki teknik kultivasi ke badan surgawi berdaulat yang misterius itu? Qinya mengangguk setuju, mungkin itu hanya persamaan. Sovereign Celestial Body yang telah dikultivasikan Mu Chen sangat unik, karena tampaknya tidak berada di bawah Nine Ominous Beast Body Xia Hong. Konfrontasi antara mereka berdua benar-benar penuh kejutan. Ini adalah tubuh surgawi yang berdaulat yang telah dikultivasikan Mu Chen. Lin Jing dengan rasa ingin tahu melihat benda surgawi berdaulat emas. Kembali ketika dia pertama kali bertemu Mu Chen, yang terakhir belum memperbaiki badan surgawi yang berdaulat, karena dia belum mengumpulkan bahan yang cukup. Jadi ketika dia melihatnya sekarang, itu memang tampak agak istimewa. Sepertinya dia tidak menghabiskan beberapa tahun terakhirnya dengan sia-sia. Di bawah semua bisikan, Xia Hong juga mengontraksikan matanya ke benda surgawi berdaulat emas. Perasaan agung dan misterius yang diberikannya membuatnya merasa tidak nyaman. Tapi tak lama kemudian, tatapannya berubah dingin. Tidak peduli bagaimana Mu Chen berjuang, dia tidak akan bisa mengubah hasil dari pertempuran ini. Aku tidak bisa menahan ini lebih lama lagi. Niat membunuh muncul di mata Xia Hong sebelum dia menarik napas dalam-dalam dan wajahnya menjadi dingin. Kedua tangannya tiba-tiba bergabung dan dia membentuk segel yang tidak biasa. Saat dia membentuk segelnya, raungan yang dalam datang dari 9 tubuh binatang yang tidak menyenangkan di bawah kakinya dan raungan itu membubung ke langit dengan aura yang sangat deras. Rune yang menutupi tubuhnya bergetar dan tampak seperti hidup kembali, terpisah dari 9 tubuh binatang yang tidak menyenangkan dan memusatkan mata merah mereka pada Mu Chen, seolah-olah mereka ingin melahapnya. Tanpa ekspresi apapun, Xia Hong membentuk segel yang samar-samar terlihat seperti binatang buas, kemampuan berdaulat, seni 9 binatang, harimau iblis. Saat dia membentuk segelnya, harimau hitam di badan surgawi yang berdaulat meledak dengan kilau merah. Beruang iblis, kura-kura iblis, banteng iblis. Sebuah suara acuh tak acuh bergema saat 9 binatang buas di sekitar Xia Hong membuka mata mereka dengan gelombang mengerikan dari aura tidak menyenangkan yang mendominasi langit dan bumi. Ketika Qinya dan yang lainnya melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah muram dengan ketakutan yang pekat di mata mereka. Xia Hong akan habis-habisan. Dengan 9 binatang tidak menyenangkan, kekuatan yang bisa dia berikan bahkan bisa mengalahkan penguasa kelas 9 tingkat puncak. Naga iblis, di bawah tatapan ketakutan semua orang, sebuah suara dingin keluar dari mulut Xia Hong. Pada saat yang sama, naga hitam melingkar membuka matanya dengan aura tidak menyenangkan yang menjulang. 9 binatang tidak menyenangkan membuka mata mereka dan seluruh wilayah tampak seperti dibawa kembali ke masa lalu saat aura tidak menyenangkan memenuhi cakrawala. Kemampuan berdaulat, seni 9 binatang, tinju 9 setan yang tidak menyenangkan. Niat membunuh di mata Xia Hong sangat padat dan aura tidak menyenangkan yang deras memancar keluar dengan aura darah menutupi langit. Dia melemparkan tinju dengan tatapan menakutkan tertuju pada Mu Chen. 9 binatang tidak menyenangkan meraung dan menerkam dengan tinjunya. Mereka berubah menjadi cahaya merah tua dan menyatu bersama, berubah menjadi proyeksi crimson besar dari kepalan tangan. 9 binatang buas meraung dengan aura tidak menyenangkan yang mengerikan seolah-olah mereka ingin melahap langit. Kekuatan tinju itu bahkan membuat banyak ahli menjadi dingin. Mereka tahu bahwa jika tinju ini diarahkan ke mereka,
bahkan penguasa kelas 9 akan mati menghadapi serangan itu. Xia Hong praktis menempatkan seluruh kekuatannya di belakang tinju itu. Proyeksi tinju itu memancarkan aura tidak menyenangkan yang deras dan tatapan Mu Chen berubah serius sebelum dia menarik napas dalam-dalam dan tangannya bergabung bersama. Saat dia mengangkat kedua tangannya, grid solar unding body di bawah kakinya mekar dengan kilau keemasan dan semua orang bisa melihat beberapa matahari keemasan terbit dari grid solar unding body. Satu demi satu matahari, hingga total 8 matahari. 9 energi matahari, melepaskan matahari ke-8. Tubuh surgawi berdaulat emas berdiri di antara langit dan bumi saat kilau emas mekar, menyinari tanah ini dengan aura misterius namun tak terbatas yang menyembur keluar. Tekanan yang tak terlukiskan menyelimuti langit dan bumi, menyebabkan wajah banyak orang berubah. Mereka melihat tubuh surgawi sovereign emas dengan ekspresi muram. Mereka bisa melihat matahari keemasan terbit, mengandung kekuatan yang menakjubkan. Saat matahari terbit, mereka menyebabkan ruang terdistorsi saat proyeksi merah menghancurkan ruang sambil membawa aura tidak menyenangkan yang menyelimuti area tersebut. Tinju itu adalah kulit kemulut primordial ominous base, seolah-olah ingin melahap langit dan bumi. Mu Chen berdiri di atas kepala grid solar unding body dengan proyeksi kepalan tangan yang terpantul di matanya. Tak lama setelah itu, aura tidak menyenangkan yang menyapu telah menyebabkan pakaiannya berkibar. Tatapan Mu Chen berubah serius. Xia Hong praktis mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam serangan ini, belum lagi penguasa kelas 9 tahap awal, bahkan penguasa kelas 9 puncak harus menghindari serangan ini. Meskipun menjadi orang yang penuh kebencian, serangannya benar-benar luar biasa. Jika saya tidak menyentuh realem sovereign kelas 9, itu akan benar-benar merepotkan bagi saya untuk menghadapi ini. Mu Chen melihat tinju dan bergumam pada dirinya sendiri. Tapi itu sangat disayangkan. Mu Chen membentuk segel aneh dan teriakan dalam dari dalam hatinya bergemuruh seperti raungan guntur. 9 energi matahari, melepaskan matahari ke-8. 8 matahari emas meledak dan berubah menjadi arus emas, berkumpul di telapak grid solar unding body. 9 energi matahari, roda surya ke-8 surgawi. Arus emas dengan cepat mengembun di telapak badan surgawi yang berdaulat dan kilau emas menyebar, membentuk roda emas yang lebarnya kira-kira 100 kaki. Roda emas tampak seperti kompas, ditutupi dengan rune rumit yang tampak kuno, seolah-olah telah mengalami bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Roda emas bangkit dan melayang di depan Mu Chen seperti perisai yang melindunginya. Berdiri di belakang roda emas, ekspresi Mu Chen benar-benar tenang tanpa riak di matanya saat dia melihat proyeksi tinju, merentangkan tangannya, dia dengan lembut menekan ke arah di depannya. Roda emas perlahan berputar dan rune memancarkan kilau, dan ruang di sekitarnya mulai terdistorsi, menyebabkannya berada di ambang kehancuran. Berhentilah membingungkan dirimu sendiri. Ketika Xia Hong melihat adegan ini, dia tersenyum sinis. Dia sangat jelas betapa kuatnya kekuatan tinjunya. Belum lagi Mu Chen, yang hanyalah penguasa kelas semu 9, bahkan penguasa kelas 9 puncak akan mati ketika menghadapi ini. Mati, Xia Hong berteriak saat proyeksi tinju melesat dengan aura tidak menyenangkan yang sangat deras di bawah tatapan ketakutan yang tak terhitung jumlahnya, seperti meteorit merah, dan membentur roda. Dalam sekejap, seluruh langit dan bumi telah membeku untuk sesaat, sebelum gelombang kejut energi spiritual yang kejam menyapu, langsung menyebabkan ruang dalam radius segudang kaki terdistorsi dan jurang yang dalam mulai muncul di tanah. Semua orang di langit mundur, takut mereka mungkin terlibat dalam gelombang kejut. Xia Hong melihat cahaya merah tua yang melebar dan senyum sinisnya menjadi semakin menyeramkan. Si bodoh itu, apakah Mu Chen berpikir bahwa dia bisa menerima serangan ini dariku? Itu hanya pemikiran yang naif. Sekarang, kamu harus hancur berkeping-keping, Xia Hong tersenyum sinis. Tetapi ketika dia hanya tersenyum, matanya tiba-tiba berkontraksi ketika dia melihat kilau merah yang meluas tiba-tiba membeku pada saat itu. Gelombang kejut yang hebat juga telah membeku, seolah-olah waktu telah dihentikan. Apa yang sedang terjadi? Xia Hong tidak hanya dikejutkan oleh adegan ini, tetapi bahkan para penonton juga saling bertukar pandang, karena ledakan yang diharapkan semua orang tidak terjadi. Di bawah tatapan semua orang, kilau emas dan merah mulai berangsur-angsur, tiba-tiba menjadi tenang dan kekuatan penghancur ditekan dengan paksa.
Adegan secara bertahap dibersihkan dan semua orang tiba-tiba mengernyitkan mata. Ini, wajah Xia Hong berubah drastis saat ini. Mu Chen masih berdiri di grid solar unding body seperti sebelumnya dengan roda emas perlahan berputar di depannya, tinju merah membeku di depan roda. Sedemikian rupa, sehingga bahkan aura tidak menyenangkan yang deras telah dihentikan. Situasi ini langsung menyebabkan wilayah itu menjadi sunyi. Bagaimana ini mungkin? Wajah Xia Hong menjadi pucat dengan kilatan keheranan di wajahnya. Adegan di depannya telah melebihi harapannya dan tinjunya, yang telah dipenuhi dengan semua kekuatannya, sebenarnya dengan mudah dihentikan. Lebih jauh lagi, dia bisa merasakan bahwa pada saat itu, dia telah kehilangan semua koneksi ke serangan itu. Sedemikian rupa sehingga dia bahkan kehilangan kendali atas energi spiritual di atasnya. Perasaan itu seolah-olah tinju itu tidak lagi di bawah kendalinya. Di bawah semua tatapan yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan, Mu Chen memandang Xia Hong dan tersenyum. Sepertinya situasi ini sudah di luar kendalimu, Pangeran keempat. Saya khawatir saya tidak dapat menikmati hadiah ini dari Anda, jadi saya akan mengembalikannya kepada Anda sebagai gantinya. Menyelesaikan kata-katanya, jari-jarinya melengkung dan membuat gerakan berputar. Saat Mu Chen berbalik dengan tangannya, roda emas mulai berputar ke arah lain dan semua orang tercengang saat mereka menyaksikan kepalan tangan merah perlahan berbalik dan membidik Xia Hong. Dia bahkan bisa membalas serangan Xia Hong dengan sangat sempurna. Semua orang mengambil napas dingin di adegan ini saat mereka berseru. Bahkan Qinya, Mu San dan yang lainnya terkejut di wajah mereka. Cara apa yang digunakan Mu Chen? Ekspresi tenang dan melihat jauh ke depan. Ini adalah kekuatan grid solar unding body. Bersama dengan wawasannya tentang pendalaman, dia juga bisa secara bertahap melepaskan lebih banyak kekuatannya. Roda emas adalah kemampuan ofensif dan defensif yang sempurna dan bisa mengembalikan serangan kembali ke sumbernya. Langkah brilian seperti itu praktis mirip dengan beberapa kemampuan surgawi yang kuat. Namun karena keterbatasan kekuatan Mu Chen, efeknya juga sangat terbatas. Saat itu melebihi batasnya, maka roda itu akan hancur. Tapi untungnya, Xia Hong belum mencapai level itu. Pangeran keempat, terimalah langkah ini dariku. Mu Chen memberi Xia Hong, yang wajahnya tertutup sok, senyum saat dia mendorong tangannya keluar. Roda emas bergetar sebelum kepalan tangan Crimson itu ditembakkan kembali sekali lagi dengan aura tidak menyenangkan yang sangat deras. Tapi kali ini, ditujukan ke Xia Hong, aura tidak menyenangkan yang sangat deras mendominasi dan wajah Xia Hong menjadi pucat karena ketakutan. Menghadapi tinju yang telah dia berikan semua kekuatannya, dia bisa merasakan betapa menakutkannya tinju itu. Pada dasarnya itu tak tertahankan. Tapi dia tidak punya banyak waktu untuk heran dengan kekuatannya sendiri karena tinju itu sudah datang ke arahnya. Segera, dia mengatupkan giginya dan mengedarkan semua kekuatannya sebelum melemparkan jab yang memiliki aura tidak menyenangkan yang sangat deras dari tubuh 9 binatang yang tidak menyenangkan. Kedua kekuatan itu bentrok dan kilau merah disapu seperti badai, mendistorsi ruang dan menghancurkan bumi. Retakan mulai muncul di 9 tubuh binatang yang tidak menyenangkan dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Saat kilau Crimson melesat keluar, Sovereign Celestial Body yang kuat dihancurkan. Setelah tubuh surgawi Sovereignnya hancur, wajah Xia Hong berubah drastis. Sebelum dia memuntahkan seteguk darah, dan fluktuasi energi spiritual di sekitarnya berkurang, dia terpesona dengan cara yang menyedihkan. Jika bukan karena perlindungan armornya, setengah dari tubuhnya akan terkoyak. Namun meski begitu, dia merasakan getaran di tubuhnya dan dia tahu bahwa dia telah menderita luka berat. Xia Hong mendarat dengan keras di tanah, menyeret tanda sepanjang 1000 kaki dan patung singa dihancurkan di jalannya. Xia Hong memuntahkan beberapa suap darah lagi dan tubuhnya berlumuran darah. Ketika gelombang kejut berangsur-angsur menghilang, semua orang terdiam ketika mereka menyaksikan adegan ini. Tatapan mereka dipenuhi dengan kengerian saat mereka melihat siluet ramping di grid solar unding body, yang terakhir mempertahankan ekspresi tenang, seolah-olah dia tidak merasakan emosi dari mengalahkan Xia Hong. Seolah-olah dia sudah mengharapkan hasil ini, semua orang bertukar pandang, Xia Hong benar-benar kalah. Qinya, Mu San dan yang lainnya juga memasang ekspresi heran. Ketika mereka melihat Mu Chen lagi, tatapan mereka sangat serius. Karena mereka tahu bahwa setelah hari ini, nama Mu Chen pasti akan naik di benua Gridlaw dan dia tidak akan dikeluarkan dari peringkat 20 teratas.
Xia Hong akhirnya tenang dan merasakan luka berat di tubuhnya. Wajahnya tiba-tiba berubah sebelum dia tiba-tiba melihat para ahli dari Kekaisaran Xia dan berteriak dengan suara ganas, "Bunuh mereka!" Pria tua berjubah abu-abu itu pulih karena teriakannya dan matanya berkedip dengan cahaya dingin sebelum meledak dengan 3 ahli yang juga telah mencapai alam penguasa kelas 9. Anehnya, target mereka bukanlah Mu Chen, tetapi Lin Jing, yang tampaknya paling mudah untuk dihadapi. Pria tua berjubah abu-abu itu bergerak tanpa peringatan dan semua ahli Kekaisaran Xia menargetkan Lin Jing, bahkan Nine Nether tertegun sebentar sebelum dia pulih dari pergantian peristiwa yang tiba-tiba. Sial, Nine Nether meraung dan nyala kristal transparan berkobar sebelum dia melemparkan telapak tangan ke depan yang melesat ke belakang lelaki tua berjubah abu-abu itu. Bus menghadapi serangan Nine Nether, lelaki tua berjubah abu-abu itu tidak menunjukkan tanda-tanda membela. Tetapi ketika nyala api hendak mengenai, siluet tiba-tiba muncul di belakang lelaki tua itu dan memblokirnya dengan tubuhnya. Siluet itu terpesona dan tersapu oleh api transparan, energi spiritual di sekelilingnya terbakar dan dia menjadi abu di bawah aumannya yang memekik. Dia adalah penguasa kelas 8 dari Kekaisaran Xia. Orang ini awalnya ingin memblokirnya sebentar, tetapi dia telah meremehkan kekuatan api abadi 9 Nether. Oleh karena itu, pertahanannya tidak dapat menimbulkan penghalang apapun dan dia segera menjadi abu. Pria tua berjubah abu-abu itu juga terkejut melihat kematian bawahannya yang menyedihkan. Namun, tatapannya berubah lebih ganas saat dia menerkam ke arah Lin Jing, bersama dengan 3 penguasa kelas 9 lainnya seperti elang. Selama mereka menguasai gadis itu, maka mereka akan dapat menggunakannya sebagai perisai melawan Mu Chen. Pada saat itu, mereka akan dapat menyelamatkan pangeran keempat mereka. Teknik gerakan mereka cepat dan menentukan, jadi Nine Nether telah kehilangan peluang kunci saat dia linglung. Wajah Mu Chen juga berubah pada adegan ini, tetapi dengan kilatan di matanya, dia menjadi tenang. Lin Jing mungkin tampak sebagai yang terlemah di antara mereka, tetapi jika ada yang menganggapnya sebagai penurut, maka mereka akan hancur. Putri dari alam bela diri, putri dari alam bela diri. Mungkin bahkan orang bodoh akan tahu berapa banyak kartu truf yang akan dia sembunyikan. Ketika Nine Nether menjadi cemas, lelaki tua itu dan 3 lainnya telah mengepung Lin Jing di bawah tatapan tenang Mu Chen dan tatapan terkejut semua orang sebelum mereka meraih Lin Jing dengan energi spiritual tak terbatas yang menyelimuti tangan mereka dalam upaya untuk membatasinya. Dalam prosesnya, yang membuat orang lain terkejut adalah fakta bahwa Lin Jing tersenyum menanggapi ini tanpa kepanikan di matanya. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, seseorang bahkan bisa melihat ejekan di matanya. Dia mengedipkan matanya ke arah tetua berjubah abu-abu sebelum merentangkan tangannya. Boneka hitam seukuran telapak tangan sudah muncul di tangannya, yang ditutupi dengan rune kuno. Ketika lelaki tua berjubah abu-abu itu melihat boneka hitam di tangannya, dia tidak tahu mengapa, tetapi dia tidak bisa menahan untuk mengecilkan matanya berdasarkan pengalamannya dan bahaya yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Mundur, merasakan bahaya yang intens, cahaya berkedip di matanya saat dia berteriak lagi, mundur. Menjadi orang yang berhati-hati, dia tidak bisa mengabaikan bahayanya. Lebih jauh lagi, dia merasa bahwa bahkan jika mereka bergerak, itu mungkin tidak akan menghasilkan apa-apa. Mereka telah memilih target yang salah. Gadis lemah ini tampaknya yang paling merepotkan dari semuanya. Pria tua berjubah abu-abu itu dengan paksa menghentikan tubuhnya bersama teriakannya dan mundur. 3 penguasa kelas Kuasinin lainnya bingung, tetapi mereka semua mematuhi perintahnya. Semua orang tercengang ketika mereka melihat lelaki tua berjubah abu-abu dan anak buahnya tiba-tiba mundur setelah menerkam ke arah Lin Jing yang mirip dengan harimau ganas dan berjarak 10 kaki darinya. Hehe. Karena kamu sudah di sini, mengapa pergi? Tetapi sebagai tanggapan atas tindakan aneh mereka, Lin Jing mengungkapkan tawa lembut sebelum dia dengan lembut menarik napas ke arah boneka hitam di tangannya. Aura dingin yang deras tiba-tiba meledak dari boneka hitam itu. Aura dingin itu sebiru es dan dengan cepat meluas hanya dalam waktu singkat. Itu telah terbentuk menjadi siluet hitam yang berdiri di depan Lin Jing. Siluet hitam memegang tombak panjang tanpa ekspresi apapun. Namun, itu tertutup rune dan ketika rune itu berkedip, gelombang aura dingin yang menakutkan mendominasi area itu, bahkan membekukan atmosfer. Pada saat yang sama,
fluktuasi energi spiritual yang sangat mencengangkan meledak dari siluet hitam. Semua orang kehilangan warna di wajah mereka dari ledakan kuat fluktuasi energi spiritual, bahkan Qinya dan yang lainnya melihat siluet dengan takjub. Energi spiritual ini, ahli realem sovereign kelas 9 yang disempurnakan, seseorang berseru. Tidak ada yang menyangka boneka di tangan Lin Jing tiba-tiba berubah menjadi ahli realem penguasaan kelas 9 yang disempurnakan. Apa itu? Seru Musan. Dengan ekspresi muram, Qinya merenung sebelum menjelaskan, ini adalah boneka spiritual, sejenis boneka yang sangat langka. Metode produksinya sangat rumit, hanya klan yang kuat yang bisa memproduksinya. Selain itu, kontrolnya juga sangat sulit dan secara umum, penguasa bumi yang lebih besar diperlukan untuk mengendalikan boneka spiritual alam penguasa kelas 9 yang disempurnakan, tetapi meskipun demikian, kemungkinan kegagalannya tinggi. Petik 2. Musan dan yang lainnya menyipitkan mata. Boneka spiritual yang mirip dengan ahli realem sovereign kelas 9 yang disempurnakan, siapa gadis itu? Barang-barang berharga seperti itu adalah hal-hal yang bahkan tidak bisa mereka miliki. Di bawah semua tatapan terguncang, Lin Jing terkekeh sebelum dia melihat mereka berempat dengan kaget di wajah mereka dan dia menepuk siluet hitam di sampingnya. Oh, ini adalah boneka spiritual yang diberikan Bibi Bing kepadaku. Saat dia berbicara, dia berhenti sebentar sebelum menunjuk ke arah pria tua berjubah abu-abu itu. Singkirkan mereka. Saat dia berbicara, siluet hitam telah membuka matanya, dipenuhi dengan aura dingin yang meledak, dan membubung ke langit. Wayang spiritual memiliki kekuatan alam penguasa kelas 9 yang disempurnakan, sedangkan lelaki tua berjubah abu-abu itu hanya penguasa kelas 9 puncak. Ada celah besar dalam kekuatan dibandingkan dengan boneka itu. Jadi, ketika siluet hitam menerkam, wajah keempatnya dipenuhi dengan keterkejutan sebelum mereka segera berpisah dan melarikan diri. Tapi saat mereka berpisah, tiga penguasa kelas 9 merasakan angin dingin dan leher mereka menjadi dingin. Menurunkan kepala mereka melihat tombak panjang menyembul dari tenggorokan mereka dengan aura dingin menyebar, langsung membekukan mereka bertiga menjadi patung es. Ketika lelaki tua berjubah abu-abu itu melihat mereka bertiga berubah menjadi patung beku, rasa dingin muncul di hatinya dan dia telah melepaskan semua energi spiritualnya tanpa ragu-ragu dan melarikan diri. Tetapi ketika dia telah mengedarkan kecepatannya hingga batasnya, suara tombak panjang yang memotong daging bergema dan tubuhnya langsung membeku. Menurunkan kepalanya, dia terkejut melihat ujung tajam dari tombak panjang muncul dari dadanya. Di belakangnya, siluet hitam perlahan muncul dan aura dingin yang sombong menyebar, menutupi lelaki tua itu sebelum mengubahnya menjadi patung es. Semua orang terdiam di adegan ini, semua orang terkejut tak terlukiskan pada adegan ini, hanya dalam beberapa saat, mereka berempat telah berubah menjadi patung es. Mereka mau tidak mau mengambil napas dingin yang dalam dan kejutan yang dibawa ke mereka bahkan lebih besar dari Mu Chen mengalahkan Xia Hong. Tidak ada yang mengira gadis yang tampak tidak berbahaya ini memiliki cara yang menakutkan di tangannya. Bahkan Mu Chen, yang berdiri di grid solar unding body, memiliki noda keheranan di matanya saat dia melihat siluet hitam dan tatapannya berubah sedikit serius. Kecepatan wayang spiritual, aura dingin yang sombong dan mematikannya. Jika mereka bertarung, dia yakin untuk tetap hidup, tetapi tidak mungkin baginya untuk mengalahkannya. Benar-benar putri dari alam bela diri, Mu Chen tidak bisa menahan nafas, karena ini adalah pertama kalinya dia melihat boneka spiritual yang begitu kuat. Dasar dari alam bela diri benar-benar sangat dalam. Pada saat ini, bahkan dia merasa iri, bahkan dengan mentalitasnya yang tenang. Jika dia bisa memiliki wayang spiritual yang begitu kuat, mengapa dia harus bertarung dengan Xia Hong? Yang perlu dia lakukan hanyalah membuangnya dan wayang spiritual akan menangani situasi tersebut. Saat dia menghela nafas, Mu Chen melihat ke arah Xia Hong dan yang terakhir terkejut dengan pemandangan ini juga, merasakan tatapan Mu Chen, tubuhnya bergetar sebelum mengangkat kepalanya dan dia melihat niat membunuh yang acuh tak acuh di mata Mu Chen. Dia jelas telah membangkitkan niat membunuh di Mu Chen karena mengeluarkan perintah itu dari sebelumnya. Merasakan niat membunuh Mu Chen, hati Xia Hong menjadi dingin dan tatapannya berubah. Mengepalkan giginya, dia membanting telapak tangannya ke tanah dan berubah menjadi seberkas cahaya, mencoba melarikan diri. Ketika Mu Chen melihat adegan ini,
Matanya menjadi dingin dan tangan Grid Solar Unding Body meraih Xia Hong. Di bawah tangan besar itu, 3 berkas cahaya ditembakkan, tombak, baju besi, dan mutiara batu. Mereka secara alami adalah Scarlet Dragon Spear, Scarlet Dragon Armor dan sisa tering pearl yang telah dia beli kembali dalam pelelangan. Melihat 3 artefak kuasa Sein, Mu Chen tertegun sebentar sebelum dia mengedarkan energi spiritualnya dan meraih 3 item ke telapak tangannya. Pada saat itu, Xia Hong memuntahkan seteguk darah yang menyelimuti siluetnya dan dia telah berubah menjadi seberkas cahaya berdarah yang menembus ruang dengan kecepatan yang tak terlukiskan. 3 item ini masih belum cukup untuk membayar hidupmu. Tatapan Mu Chen melintas dan murid yang memadamkan kehidupan terbuka di dahinya. Seberkas cahaya hitam melesat ke arah sinar berdarah, mereduksi salah satu lengan Xia Hong menjadi pasta daging. Jeritan tajam bergema dan ruang terdistorsi sebelum sinar merah keluar bersama dengan Xia Hong. Mu Chen, aku pasti akan mencabik-cabikmu. Ketika sinar berdarah menghilang, raungan sedih Xia Hong bergema di antara langit dan bumi. Mu Chen tersenyum mendengar suara itu. Seekor anjing liar bukanlah ancaman. Lebih jauh lagi, Kekaisaran Xia mungkin akan berada dalam situasi yang mengerikan kali ini juga. Dia menundukkan kepalanya dan melihat patung singa di atas panggung, pada gulungan emas. Itu adalah IU yang sebelumnya ditulis oleh Xia Hong. Debitur, Kekaisaran Xia, kreditur, alam bela diri. Dari pertempuran, seluruh panggung hancur dan rumah-rumah di sekitarnya hancur. Banyak bekas luka yang tertinggal di tanah, membuktikan pertempuran sengit yang pernah terjadi di sini. Di langit, Mu Chen melihat ke arah di mana Xia Hong melarikan diri dengan ekspresi tenang. Bagaimanapun, yang terakhir adalah Pangeran Kekaisaran Xia, jadi dia secara alami memiliki sarana untuk melindungi hidupnya. Bahkan dengan kecepatan tertingginya, dia tidak bisa mengejar Xia Hong, tapi ternyata, pelarian itu pasti akan menyebabkan dampak besar dan masa depan Xia Hong pasti tidak akan terlalu baik. Selanjutnya, Mu Chen telah menghancurkan salah satu lengannya. Jadi bahkan jika dia telah meregenerasinya dengan bantuan ramuan dan obat-obatan, itu masih akan memakan banyak waktu. Mu Chen tidak lagi peduli dengan Xia Hong. Meskipun dia telah melukai yang terakhir hari ini, dia tidak khawatir. Karena persaingan antara generasi muda ini hanya dapat menyebabkan Kaisar Xia marah. Tetapi jika dia ingin memulai perang dengan domain Great Heaven Law, maka mereka juga harus membayar harga yang mahal. Dengan penampilan Istana Surga kuno, semua orang memusatkan perhatian mereka padanya. Jadi Kaisar Xia pasti tidak akan mau menyinggung kekuatan yang juga memiliki penguasa bumi yang lebih besar. 3 artefak kuasa Sein untuk memohon untuk hidupnya, dia benar-benar murah hati. Menekan pikiran yang melonjak di dalam hatinya, Mu Chen melihat 3 kilau di tangan Grid Solar Unding Body. Kilau emas telah terbentuk menjadi penghalang yang menyelimuti ketiga kilau itu. Ketiganya adalah artefak kuasa Sein yang sebelumnya telah dibuang oleh Xia Hong. Scarlet Dragon Spear dan Scarlet Dragon Armor adalah satu set artefak kuasa Sein yang memiliki kekuatan luar biasa. Dengan bantuan mereka, Xia Hong bisa melawan Mu Chen dengan alasan yang sama, menyebabkan Mu Chen mendambakan kemampuan bertahannya. Menurut perkiraan Mu Chen, harga dari 2 artefak kuasa Sein ini bahkan lebih tinggi dari sisa tering pil. Itu juga karena nilai mereka sehingga Mu Chen sedikit terhalang, memungkinkan Xia Hong untuk melarikan diri. Bagaimanapun, Mu Chen juga tergoda oleh 3 artefak kuasa Sein. Jika dia tidak mendapatkannya, maka ketiganya pasti akan terbang ke arah penonton, menyebabkan kekacauan dan dia mungkin akan menyebabkan gelombang kemarahan publik jika dia ingin menangkap mereka dengan paksa saat itu. Oleh karena itu, Mu Chen tidak punya pilihan lain selain mendapatkannya di tempat. Saya tertipu oleh orang itu. Mu Chen tidak bisa menahan tawa. Xia Hong juga bisa dianggap cerdik, karena dia tahu bahwa dia harus membayar harganya jika dia ingin menghentikan Mu Chen sebentar. Meskipun ditipu, Mu Chen tidak marah. Dia lebih dari bersedia untuk memiliki lebih banyak artefak kuasa Sein yang datang padanya. Sementara Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri, semua orang di sekitarnya melihat 3 kilau dengan keserakahan yang menyala-nyala di mata mereka. Harga total dari ketiga artefak kuasa Sein itu setidaknya 40 juta tetes sovereign spiritual liquid. Namun, tidak ada yang berani bergerak. Belum lagi kekuatan yang telah diungkapkan Mu Chen, hanya Lin Jing yang tak terduga sudah cukup untuk mengintimidasi mereka.
Mu Chen terganggu oleh tatapan itu, jadi dia melambaikan tangannya, membawa 3 pengkilap dan memutarnya di sekitar tubuhnya sebelum jatuh ke tangannya. Mengotak-atik 3 pengkilap, Mu Chen menginjak kakinya dan Grid Solar Unding Body dengan cepat berubah menjadi ilusi sebelum menghilang menjadi kilauan emas. Mu Chen kembali ke Nine Nether dan Lin Jing, sebelum dia mengulurkan tangannya. Hasil rampasan perang, jika ada yang kalian berdua sukai, silakan dan ambillah. Lin Jing menyeringai sebelum melirik 3 artefak semu Sein sebelum kehilangan minat. Dengan identitasnya, belum lagi artefak kuasa Sein, dia bahkan bisa mendapatkan artefak Sein. Jadi artefak kuasa Sein yang bisa menggoda para ahli biasa ini tidak berharga di matanya. Karena itu, dia segera menggelengkan kepalanya sebelum melambaikan tangannya dan mengambil gulungan emas itu. Ini adalah hidangan utama. Lin Jing melambaikan gulungan emas dan tersenyum dengan mata menyipit. Yakinlah, aku pasti akan memberimu setengah dari hutang. Mu Chen tersenyum sambil mengasihani Xia Empire diam-diam. Dengan identitas Lin Jing, 100 juta tetes sovereign spiritual liquid mungkin tidak cukup untuk menggerakkan hatinya. Tapi dia mungkin merasa segar tentang menagih hutang. Dengan Princess of the Martial Realm ini menjadi serius, kekaisaran Xia akan segera hancur. Itu juga dalam harapan Mu Chen bahwa Lin Jing tidak akan tertarik pada 3 artefak semu Sein itu, jadi dia mengalihkan pandangannya ke 9 Nether. Nine Nether tidak khusus dengan Mu Chen, jadi dia mengambil mutiara penghancur laut dan tersenyum. Tombak dan armor datang dalam satu set dan jika dipisahkan, kekuatannya pasti akan berkurang, jadi kamu bisa menyimpannya. Dengan begitu banyak ahli berkumpul di sini dengan para elit dari benua Greatlaw, Xia Hong hanya di peringkat 20-an dan dia pasti akan menghadapi lawan yang lebih kuat. Selanjutnya, Mu Chen masih harus berhadapan dengan Garuda yang menduduki peringkat ketiga. Menghadapi karakter-karakter itu, bahkan Mu Chen akan menganggap mereka sulit untuk dihadapi. Dengan demikian, Nine Nether pasti tidak akan mengambil apapun yang dapat meningkatkan kekuatan Mu Chen. Membalikkan tangannya, Mu Chen menyimpan tombak dan baju besi, karena dia bermaksud mencari waktu untuk memperbaikinya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke penonton di sekitarnya. Orang-orang itu mungkin tidak memiliki niat baik ketika mereka berkumpul di sini. Jika dia dalam kondisi buruk saat ini, orang-orang itu pasti sudah menerkamnya sekarang. Ketika Mu Chen mengalihkan pandangannya, ada beberapa yang mengalihkan pandangan mereka dari rasa bersalah. Setelah menyaksikan bagaimana Mu Chen mengalahkan Xia Hong, mereka tidak lagi berani meremehkannya. Meskipun dia berkultivasi di penguasa kelas 9, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Apakah ada yang tertarik dengan token di tanganku? Jika itu masalahnya, maka saya akan menerima tantangan apapun. Mu Chen tersenyum saat dia melihat semua orang. Setelah dia menghentikan sebentar pidatonya, dia lebih lanjut menambahkan, tetapi jika Anda gagal, maka saya harap Anda juga dapat membayar harga seperti yang dilakukan Xia Hong. Wajah semua orang terdistorsi oleh kata-katanya. Xia Hong mencoba mengambil keuntungan tetapi berakhir lebih buruk. Tidak hanya dia tidak mendapatkan token, dia bahkan menjadi batu loncatan bagi Mu Chen dan kehilangan hartanya. Itu pasti bukan harga yang kecil. Dengan demikian, tidak ada yang berani menanggapi kata-kata Mu Chen. Haha, token Istana Surga kuno dibeli oleh kaisarmu dengan uang sungguhan. Jadi bagaimana mungkin orang lain memiliki niat untuk mengambilnya? Sebaliknya, saya khawatir ketenaran kaisarmu akan menyebar ke seluruh Extreme West dan Anda pasti akan berada di peringkat generasi muda. Qinya dengan lembut tersenyum dan memecah kesunyian. Mu Chen melirik Qinya, Istana Horizon benar-benar layak menjadi pedagang informasi, mereka bahkan tahu identitasnya di domain Great Heaven Law. Kalau begitu aku akan mengucapkan terima kasih, Mu Chen menangkupkan tinjunya. Hasil dari situasi ini berjalan seperti yang diinginkan Mu Chen. Setelah pertempuran ini, pasti akan ada orang lain yang menginginkan token tersebut, tetapi mereka pasti tidak akan berani melakukan gerakan mereka dengan mudah. Qinya tersenyum ringan, dengan berakhirnya pertempuran ini, aku ingin tahu apakah saudaramu bersedia berkumpul dengan kita? Dia secara alami berbicara tentang Musan dari Paviliun Naga Tersembunyi dan Jiang Ling dari Sword Sein Sect, karena mereka adalah elit yang tidak lebih lemah dari Xia Hong dalam hal ketenaran. Mendengar kata-katanya, Mu Chen agak heran sebelum dia tersenyum. Persis apa yang saya cari. Istana Cakrawala, Paviliun Naga Tersembunyi,
dan Sekte Pedang Suci semuanya adalah kekuatan tingkat atas di benua Greatlaw. Karena ada kemungkinan dia bisa menjalin hubungan baik dengan mereka, Mu Chen pasti tidak akan menolak mereka, karena dia bukan orang bodoh yang hanya suka menyinggung orang lain. Xia Hong adalah pengecualian, karena Xia Hong datang kepadanya sendiri. Ketika Qin Ya dan yang lainnya melihat bahwa Mu Chen tidak menolak kebaikan mereka, tatapan mereka berubah lebih lembut saat mereka menatapnya. Setidaknya Mu Chen lebih mudah berinteraksi daripada Xia Hong. Partai Mu Chen secara kasar menyelesaikan masalah sebelum mereka pergi bersama Qin Ya dan yang lainnya, lalu berkumpul di rumah Qin Ya. Mu Chen bisa merasakan bahwa Qin Ya dan yang lainnya mencoba menyelidiki identitas Lin Jing, tetapi mereka semua dengan mudah didorong olehnya. Jelas, dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya sebagai putri alam bela diri kepada mereka. Meskipun dia mungkin terlihat mudah berinteraksi, tidak mudah baginya untuk memperlakukan seseorang sebagai teman. Melihat bahwa penyelidikan mereka sia-sia, Qin Ya dan yang lainnya menyerah dan mereka membicarakan hal-hal di Extreme West dengan Mu Chen dan yang lainnya. Mu Chen memperhatikan setiap informasi dari Istana Surga Kuno. Pertemuan mereka berlangsung sampai pemandangan malam menyelimuti sebelum mereka pergi. Ketika mereka mengucapkan selamat tinggal, Qin Ya merenung sebentar sebelum mengingatkan Mu Chen, kakakmu, kamu harus berhati-hati terhadap satu orang sekarang karena kamu telah melukai Xia Hong. Mu Chen menyipitkan matanya. Dengan ekspresi muram, Qin Ya perlahan menjawab, Xia Yu. Hati Mu Chen bergetar, karena dia tahu identitas orang ini. Putra mahkota Kekaisaran Xia, peringkat keempat dan hanya di bawah Garuda. Terima kasih telah mendengarkan.